kalimat efektif dapat digunakan untuk mempromosikan. Menurut saya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dengan mudah memilih menyajikan dan menunjukkan informasi secara efektif. media di sekolah maupun di universitas. Dan memang sangat perlu untuk dan ditekankan emosional, di mana terkadang kita merasa kurang percaya diri sehingga menjadi tegang. Kita Halo semuanya, selamat datang di video wawancara kali ini. Pada saat ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam komunikasi, yaitu kalimat efektif. Kalimat yang efektif sangat berperan penting dalam menyampaikan pesan yang jelas dan tepat sasaran. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan mewawancarai beberapa narasumber. Iya, menurut saya kalimat efektif itu memang sangat penting dalam membangun sebuah komunikasi. Mengapa sangat penting? Karena ketika kita menyampaikan sebuah kalimat yang efektif, yang tepat, itu sudah pasti tidak akan menimbulkan kesan multitafsir, ya. Semua orang akan memahaminya secara merata kalau kita menggunakan kalimat efektif. Berbeda apabila kita menggunakan kalimat yang tidak efektif, itu sudah pasti ketika pembaca atau pendengar pasti akan memberikan pendapat atau persepsi. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai seberapa penting penggunaan kalimat efektif dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Menurut saya, penggunaan kalimat efektif itu sangat penting baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pekerjaan, karena dengan menggunakan kalimat efektif itu dapat mempermudah kita, dapat membantu kita dalam menyampaikan gagasan, pikiran atau ide kita terhadap orang lain. Misalnya dalam dunia pendidikan, guru menggunakan kalimat efektif dalam menyampaikan materinya terhadap para peserta didik, sehingga peserta didik mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Sedangkan dalam dunia pekerjaan, membantu kita menyampaikan gagasan atau ide-ide kita terhadap individu atau terhadap tim, sehingga bisa diterima dengan baik gagasan yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya kalimat efektif itu sudah ditekankan di sekolah maupun di universitas. Dan memang sangat perlu untuk ditekankan di sekolah maupun di universitas, karena kalimat efektif penting dalam komunikasi baik dalam dunia pendidikan maupun dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, ya, tren bahasa gaul dan singkatan di media sosial dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam menggunakan kalimat efektif, terutama dalam konteks formal. Dan bahasa gaul sering tidak mengikuti kaidah tata bahasa baku. Dan juga penggunaan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan aturan bahasa dapat menyebabkan kesalahan dalam menulis atau berbicara secara formal. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, dampak negatif dari penggunaan kalimat tidak efektif yaitu terdiri dari kesalahpahaman, kebingungan, kualitas informasi menurun, dan tidak diterima dalam akademis. Itu merupakan hal yang berdampak negatif pada kualitas informasi yang disampaikan.
terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai tantangan penggunaan kalimat efektif dalam komunikasi. Yang pertama itu ada hambatan emosional, di mana terkadang kita merasa kurang percaya diri sehingga menjadi tegang, kita gugup di dalam menyampaikan ide atau gagasan kita di depan umum maupun terhadap orang lain. Kemudian ada hambatan kultural atau budaya. Sebagaimana kita tahu di Indonesia ini kita mempunyai beraneka ragam bahasa, adat istiadat, budaya. Salah satunya bahasa. Kita terkendala di dalam bahasa. Bahasa daerah di setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga kita dalam menggunakan kalimat efektif itu terbatas sekali. Kemudian kurangnya pengetahuan kita terhadap topik yang akan kita sampaikan terhadap orang lain. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Menurut saya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan. Ya, dan sebenarnya kalimat efektif itu sebenarnya sederhana. Ketika struktur dan penggunaannya itu dapat dipahami oleh pemenhal atau pembaca, itu sudah termasuk dalam sebuah kalimat efektif. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, cara menggunakan kalimat efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum itu yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan menjadi pahami. Yang kedua, mempersiapkan materi dengan baik. Ketiga, menguasai topik dengan baik. 4, melakukan latihan secara konsisten. Yang kelima, memahami tujuan presentasi. Yang keenam, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, ya, kalimat efektif dapat digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial dan perilaku. Kalimat efektif dapat menyampaikan gagasan, informasi, dan pesan secara jelas dan mudah dipahami. Kalimat efektif juga dapat digunakan dalam berbagai situasi komunikasi seperti percakapan sehari-hari, presentasi, surat resmi, iklan, media sosial, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, media massa dapat mempengaruhi opini publik terkait isu kolektif dengan memilih menyajikan yang menilai informasi secara efektif. Media massa juga dapat membentuk opini publik secara positif maupun negatif. Misalnya, media dapat memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pemerintah sedang bekerja untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Seperti itulah pandangan narasumber dari kami tentang kalimat efektif, dan sekian video wawancara dari kami. Terima kasih.